Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat Islam, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini Allah menyehatkan kita semua sehingga kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda tanpa menyebut namanya dan jabatannya satu persatu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita yang sama-sama kita sayangi dan kita banggakan, mudah-mudahan semua kita pada kesempatan malam ini mendapatkan rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Judul tausiah kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah menjadi pribadi yang lembut. Menjadi pribadi yang lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat mengatakan bahwa dirinya itu adalah maha lembut, dan salah satu sifat Asma'ul Husna ada yang disebut dengan sifat Al-Latif. Al-Latif itu artinya yang maha lembut. Lalu kemudian Rasulullah SAW di dalam banyak hadis, baik dia Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan menggambarkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi SAW. Lalu kemudian Umar bin Khattab langsung pergi. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab tak masuk ke rumah Nabi? Karena dia melihat Nabi bagaikan kuda, dan kedua cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain, menunggangi punggung beliau. Jadi Umar bin Khattab tak jadi masuk, beliau langsung keluar. Takut kalau Nabi malu ketika dilihat Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Mengetahui itu Nabi memanggil, bukan Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Nabi memanggil, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, silakan masuk. Lalu dengan segan, dengan malu, Abu Bakar masuk kepada rumah Rasulullah SAW, dan Nabi masih menggendong cucunya, ibarat dua orang yang menunggangi Nabi. Nabi itu sebagai kuda. Menunjukkan apa? Latif. Nabi itu sangat lembut kepada orang lain, terutama kepada cucu-cucu beliau. Setelah itu ada di antara ulama kita yang selalu tabassam. Apa itu tabassam? Senyum. Orangnya ramah. Itu juga menunjukkan pribadi yang lembut. Jadi mestinya kalau Allah sudah lembut, Nabi sudah lembut, para ulama kita sudah lembut, mestinya kita adalah menjadi orang-orang lembut. Lalu kemudian apa resepnya biar jadi orang yang lembut? Banyak. Cuma waktu yang terbatas, kurang lebih 14 menit ini kita bahas 3 saja. Yang pertama, syarat hati menjadi lembut adalah khauf. Apa itu khauf? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada rasa takut, hati akan keras. Begitulah janji Allah dalam Al-Quran. Hati yang keras tak bisa dilewati oleh nasihat, tapi sekeras batu itu masih bisa dilewati oleh air di dalam sungai. Lalu khauf yang seperti apa yang menjadikan hati kita lembut? Kita baca dalam sebuah kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah yang dikarang oleh Habib Zain Sumaim Al-Madinah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, karena Adam alaihi salam,
ketika Nabi Adam dan Hawa dijatuhkan ke bumi karena satu masalah, satu salah. Apa itu Bapak Ibu? La taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, jangan kalian dekati itu syajarah, itu pohon. Lalu dengan bisikan iblis yang mengatakan syajaratul khuld di dalam tafsirnya, kata iblis datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kalian tidak tahu kenapa Allah menyuruh kalian jauh daripada itu pohon? Karena itu adalah syajaratul khuld, syajaratul khuldi, itu adalah buah yang kekal. Kalau kalian makan, maka kalian akan kekal di dalam surga. Nabi Adam tak percaya, namun Ibunda Hawa percaya. Lalu kemudian diajaklah Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Pendek cerita, itulah yang menjadikan Nabi Adam asbab Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka kampung kita itu di mana Bapak Ibu? Surga. Jadi kita balik kampungnya kemana? Surga. Kita berasal daripada satu Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan di surga. Jadi kita ini nanti kalau pulang kampung, yang sesungguhnya ke surga. Kalau pulang kampung lebaran ini bolehlah ke Sumbar, ke Sumut, ya nak, ke Aceh, boleh. Tapi asli kampung kita surga. Pulang ke surga, pulang kampung. Kembali ke cerita kita, bagaimana lembutnya hati Nabi Adam alaihissalam. Lamma ubita minal ardi, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, wa makatha salasmi'ati sanatin, 300 tahun Nabi Adam dan Hawa di bumi. La yarfa, Nabi Adam la yarfa ra'sahu ila sama hayaan ila Allah. Nabi Adam tak sanggup melihat ke atas, ke arah langit, karena masih malu dengan satu salah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 300 tahun Bapak Ibu masih malu menghadap langit, masih malu kepada Allah. 300 tahun. Ya Allah, lembutnya hati Nabi Adam. Ayah bunda boleh nanya, siapa yang masih mengingat dosanya 20 tahun yang lalu? Anda dicatat Bapak Ibu. Siapa yang 20 tahun lalu pasti ada salah dan dosanya. Siapa yang sampai hari ini malu dia melihat ke arah langit, malu dia kepada Allah? Ada Bapak Ibu? Alhamdulillah di sini ada. Ya, lembut. Jadi ketika sudah takut kepada Allah, hati akan lembut. Kalau sudah ingat neraka, tak ada lagi kesombongan. Kalau sudah ingat surga, tak ada lagi kesombongan. Lembut, khauf. Lalu kemudian hati yang paling lembut lagi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah disebut bahwa karena Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu idza dzakara khati'atahu, apabila dia mengingat dosanya, yaksha, dia itu sering pingsan. Sering pingsan. Wajibah khati akal, dan jantungnya itu berdetak kencang. Tuh. Andaikan Nabi Ibrahim itu berada di perumahan sebelah, sampai ke masjid ini kedengaran suara kencang, sakit kencangnya. Kenapa? Ketika mengingat dosa dan kesalahan. Kira-kira nih kita Bapak Ibu, ada enggak hati kita bergetar kencang ketika mengingat dosa? Berdebar-debar, ada enggak? Pernah enggak hati kita berdebar? Pasti pernah. Apalagi bulan jatuh tempo ya Pak.
pada tanggal 28 berdegup kencanglah hati kita, jantung kita. Kawan saya setiap bulan pasti berdetakan jantungnya ketika dikejar-kejar debt collector, berdebar-debar jantungnya. Nabi Ibrahim lembut hatinya. Ketika mengingat dosa, dia sering pingsan. Ketika mengingat dosa, detakan jantungnya begitu kuat. Satu, berarti yang menjadikan kita lembut hati, takut kepada Allah. Perbanyaklah takut kepada Allah, Bapak Ibu. Kalau nggak takut kepada Allah, nggak ada lembut hati. Korupsi sikat. Mau melakukan dosa sikatnya karena nggak ada lagi rasa takut. Dan itulah yang menjadikan hati kita keras. Tak ada lagi rasa takut kepada Allah. Ke Allah saja tak takut, apalagi ke manusia. Allah saja ditipunya, apalagi manusia. Satu, khauf yang menjadikan hati kita lembut. Yang kedua, yang menjadikan hati kita lembut itu adalah Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di dekat para sahabatnya. Satu orang sahabat menanya, "Ya Rasulullah, bisakah hati kami bertahan?" Nabi menjawab, "Na'am, bala. Ala innal qalba yasda'. Kama yasda'ul hadid." Hati ini bisa berkarat, bisa keras, bisa kotor, sebagaimana berkaratnya besi. Kata para sahabat, bagaimana kami membersihkannya ya Rasulullah? Kalau besi, nampak karatnya, bisa dibersihkan, bisa diasap. Namun hati di dalam tak nampak dia karatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'atil Quran." Dengan membaca Al-Quran, dibaca terjemahnya Bapak Ibu, itulah yang akan melunakkan hati kita. Jadi kalau membaca Al-Quran, dibaca-baca tuh terjemahnya Bapak Ibu agar kita paham apa ayat yang kita baca. Inna, sesungguhnya kami, nahnu nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal, wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, kemana saja kaki mereka, tumit mereka melangkah, wa atharahum, dan kami sudah mencatat bekas-bekas daripada langkah-langkah mereka, wa kulla syai'in, dan semua itu catatan itu kata Allah, ahsaynahu, kami simpan rapi, fi imamin mubin, dalam kitab hidup yang nyata. Kan paham kita, itu surah Yasin. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan orang-orang yang meninggal nanti, dan semua langkah kaki kita tercatat oleh Allah. Tidak ada yang tidak tercatat. Bekas langkah kita semua dicatat oleh Allah. Tadi Bapak Ibu ke Masjid Al-Jakbar tidak sempat menghitung. Yang naik Honda tidak sempat menghitung berapa kali roda motornya berputar. Tapi kata Allah dicatatnya hari Selasa Senin malam ke-13 Ramadan, Ibu Ina naik Honda ke Masjid Al-Jakbar, 46 kali roda Honda Beat-nya berjalan. Ibu Sarina jalan kaki ke Masjid Al-Jakbar, pulang balik 200 langkah kaki. Kita tidak sempat menghitung, tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat. Sampai bekas langkah kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat raqib dan atid. Maka inilah yang akan melembutkan hati kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang ketiga yang terakhir, agar hati kita tetap lembut, banyak-banyaklah mengantar orang yang meninggal ke pemakaman.
pulang dari situ hati kita lembut. Dulu keras orangnya, setelah dimasukkan ke yang lahat, ya Allah, ya Allah, kita pun terbayang bagaimana kalau kita yang dimasukkan ke dalam yang lahat. Kesimpulan pengajian kita menjadi pribadi yang lembut resepnya 3. Yang pertama, harus takut kepada Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran plus arti atau terjemahannya. Yang ketiga, banyak-banyaklah mengantar orang yang meninggal ke pemakaman. Insya Allah hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu